Bab 77. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Wow. Oh. Kelompok Lee Junho gemetar. Itu adalah pertama kalinya, mereka melihat senjata yang disempurnakan seperti itu. Dia benar-benar orang luar biasa, yang bisa mengurus laba-laba ngarai. Dia mungkin terlihat bodoh, tapi, dia jelas memiliki level tinggi. Luar biasa. Kapan kita bisa seperti itu? Di depan tatapan rindu mereka, Shin Yongwo memotong jaring laba-laba yang tersangkut di dinding dengan satu pukulan. Kelompok Lee Junho sekali lagi merasa kagum. Dia menyingkirkan jaring laba-laba dengan mudah, meskipun itu tidak bergerak di bawah serangan gabungan kita. Shin Yongwo mengangkat bahu saat mata mereka bersinar kagum. Siapapun yang tidak dapat menghancurkan jaring laba-laba pada tingkat ini, jujur, sangat tidak kompeten dan menyedihkan. Petik 2. Nada yang benar-benar jahat. Lee Junho dan Sim Qiwan marah. Sifat Lee Junho yang angkuh biasanya akan menyebabkan dia segera memuntahkan kutukan. Tapi, dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Karena, dia saat ini berada di posisi yang lebih rendah. Haha, kami masih player level rendah. Sulit bagi kami untuk berurusan dengan jaring laba-laba. Jadi tolong bantu kami. Jika kamu tidak membantu kami tidak akan dapat melarikan diri dari jaring ini dan akan akhirnya mati. Lee Junho tersenyum dengan patuh. Itu adalah penampilan yang benar-benar segar untuk Shin Yongwo. Bukankah pria ini selalu berlarian tanpa takut pada dunia? Sekarang, dia bertingkah seperti ini. Shin Yongwo nyaris tidak menekan tawanya. Dia menangkupkan dagunya dan menunjuk dengan malas. Mengapa aku harus menyelamatkan kalian? Manfaat apa yang bisa aku dapatkan dari menyelamatkanmu? Aku pada dasarnya cenderung membenci hal-hal, seperti layanan gratis. Pria di helm itu terang-terangan meminta pembayaran. Lee Junho berpikir pria itu adalah bajingan yang tidak pengertian, tapi dia tidak punya pilihan. Kami menghabiskan sebagian besar uang kami untuk potion. Jadi, kami hanya memiliki sedikit yang tersisa. Jangan merendah. Apakah kalian mengatur nilai hidupmu serendah itu? Petik 2. Seperti yang kamu tahu, kami tidak punya banyak uang, karena kami bukan player level tinggi. Berdasarkan peralatanmu, bukankah kamu setidaknya level 80? Jika kamu menggabungkan semua uangmu, bukankah itu jumlah yang layak? Jika kami memberimu semua aset kami, bagaimana kami akan hidup? Mohon berbelas kasihan. Shin Yongwo sangat senang mendengar Lee Junho memohon. Dia merasa, seolah-olah dia telah sembelit selama 10 tahun dan akhirnya dilepaskan. Dia selalu bertingkah berat di depanku. Kukuk. Oke, mari lepaskan semua dendamku hari ini. Ini adalah kesempatan sempurna, untuk membayar semua rasa maluku. Rage Blacksmith. Petik 1. Rage Blacksmith telah diaktifkan. Attack power dan attack speedmu akan meningkat secara signifikan selama 20 detik. Shin Yongwo bersumpah untuk memberitahu dia, bagaimana rasanya diintimidasi. Kemudian, dia mulai memukuli Lee Junho tanpa pemberitahuan. Astaga! Kuhyok! Lee Junho berteriak, ketika dia dipukuli dengan tangan kosong, meskipun rasanya seperti palu. Ini tidak berlebihan. Shin Yongwo hanya level 86, tapi strength-nya lebih dari 700 poin. Selain itu, Rage Blacksmith digunakan. Bahkan, jika Shin Yongwo tidak memiliki kelas legendari atau statistik tinggi, Lee Junho adalah warrior level 88 biasa yang menginvestasikan sebagian besar statistiknya dalam strength daripada defense. Sehingga, attack power Shin Yongwo adalah ancaman. Lee Junho tidak dilengkapi dengan armor khusus. Sehingga, dia berisiko meninggal, karena 200 pukulan tangan kosong Shin Yongwo. Dan sangat mudah untuk memukul orang sebanyak 200 kali, ketika mereka tidak bisa menahannya. Apa ini? Shin Yongwo menyeringai pada Lee Junho. Itu seperti senyum iblis. Kamu tidak bermaksud memberiku uang. Tapi, kamu masih memintaku untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak perlu malu. Astaga. Kaek. Tinju Shin Yongwo mengenai perut Lee Junho. Lee Junho batuk sedikit darah, dan Shin Yongwo mengangkat tinjunya. Lalu, dia memukul rahang Lee Junho. Peok-peok. Batuk. Tidak. Akankah kamu menghindarkan kami, jika kami memberimu uang? Mengapa aku harus memberimu uang? Bukankah potionmu berharga? Apakah kamu benar-benar ingin aku memberikan semua asetku padamu? Ya, brengsek. Peok. Tunggu sebentar. Berhenti memukuliku. Pikirkan tentang itu. Kamu ingin aku memberikan semua asetku, hanya untuk memotong beberapa jaring laba-laba belaka. Hanya jaring laba-laba. Ya, itu benar. Bagiku, itu hanya jaring laba-laba. Tapi bagaimana denganmu? Kamu tidak bisa membebaskan diri dari jaring ini dan akan mati. Peok-peok. Aku mengerti. Maaf. Aku membuat kesalahan. Lepaskan aku. Aku akan memberikan semua asetku. Tidak apa-apa. Aku tidak ingin uang. Itu lelucon. Hahaha. Hei, kamu lucu. Kamu pasti bersenang-senang, karena kamu akan menyelamatkan kami. Apa yang kamu katakan? Aku akan menyelamatkanmu. Apa, bukankah aku katakan, aku akan memberimu semua asetku, jika kamu menyelamatkanku. Kamu bajingan, bagaimana aku tahu kamu benar-benar akan memberiku semua asetmu?
Kamu mungkin memiliki 100 gold, lalu memberi aku 1 gold dan berkata, maaf, ini semua yang aku miliki. Tidak, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak akan menyelamatkanmu. Bahkan, jika kamu memberiku semua asetmu. Mengapa? Aku tidak ingin menyelamatkanmu, karena aku benci orang yang tidak sopan. Bam bam bam. Di jendela party, ukuran HP Lee Junho turun. HP seorang warrior berkurang secara signifikan hanya karena dipukul dengan tangan kosong. Choi Chansung dan Sim Kiwan takut. Lee Junho menginvestasikan sebagian besar poinnya dalam strength. Tapi, HP dasar seorang warrior sangat tinggi. Tapi, kerusakan dari tangan kosong. Kuat, dia cukup kuat. Tidak heran, mengapa dia bisa berburu laba-laba ngarai. Tapi, kotoran. Mengapa menggunakan kekerasan terhadap seseorang yang meminta bantuan? Jika dia tidak ingin membantu, hanya jangan membantu. Bam bam bam. Lee Junho dipukuli tanpa bisa bergerak, seperti anjing malang yang diikat ke pohon di halaman belakang. Kedua orang tidak menyukai Lee Junho, tapi mereka tidak bisa tetap diam dalam situasi ini. Hei, mengapa tiba-tiba kamu memukuli orang itu? Kami bahkan tidak melakukan kesalahan. Sim Kiwan bertanya. Shin Yongwo berhenti memukul Lee Junho dan mengalihkan pandangannya. Sim Kiwan melompat kaget. Yang terlihat di matanya, itu bukan mata orang normal. Mata Shin Yongwo, yang terungkap melalui helm, tampak bersinar dengan kegilaan. Bam bam bam. Kuaik, Tidak seperti Lee Junho, Sim Kiwan adalah seorang mage. Sehingga, HP dasarnya sangat rendah. Dengan demikian, setengah dari HP Sim Kiwan hilang, setelah Shin Yongwo mengalahkannya selama 10 menit. Sim Kiwan ingin mengutuk, tapi dia tidak berani membiarkan itu keluar. Ampuni aku. Mata Shin Yongwo melebar. Apa, mengampunimu? Hahaha. Apakah kamu ingin hidup? Apakah kamu ingin hidup? Puhahahat. Hei, kenapa kamu terlihat sangat khawatir? Oke, aku akan terus. Petik 2. Petik 2. Choi Chansung menyaksikan situasi ini dan ingin itu menjadi mimpi. Orang yang mereka minta untuk menyelamatkan mereka, ternyata adalah orang gila yang ingin membunuh mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia seorang player killer PK profesional? Satisfy memiliki pengguna PK yang membunuh player untuk mencuri barang atau atas permintaan seseorang. Tapi, jumlah PK tidak tinggi, karena berbagai kerugian. Player biasa yang bermain Satisfy setiap hari, jarang bertemu seorang PK. Namun, sekarang seorang PK muncul di depan mereka. Dia muncul di antah-berantah. Bukankah situasinya lebih buruk sekarang? Petik 2. Lakukan dengan tidak berlebihan. Lee Junho yang telah terdiam beberapa saat setelah dipukuli, membuka mulutnya saat Sim Kiwan dipukul. Tatapan Shin Yongwo kembali ke Lee Junho. Apa yang kamu katakan tadi? Mata Lee Junho dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak. Aku sudah bilang untuk melakukannya secukupnya, dasar keparat. Raungan itu bergema di seluruh gua. Ini adalah tulang punggung seorang pejuang. Sim Kiwan yang wajahnya berdarah, memandang ke arah Lee Junho dengan penuh harap. Ya, Junho, tunjukkan bajingan psikopat ini. Kamu bukan orang biasa. Sim Kiwan hanyalah seseorang yang mengikuti dan meniru Lee Junho. Di sisi lain, Lee Junho adalah seorang gangster terlahir. Dia adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Ada desas-desus jika bahkan orang tuanya tidak berani melawannya. Sim Kiwan mengenalnya sejak lama. Jadi, dia sangat menyadari kepribadian Lee Junho yang kejam. Dia pikir itu mungkin baginya, untuk entah bagaimana pergi melawan orang gila dengan helm. Tapi, mengapa kamu berteriak begitu keras di dalam jaring laba-laba itu? Baik, pria menyebalkan. Bukankah kamu hanya seekor anjing? Petik 2. Peok-peok. Jika aku tidak berhenti, apa yang akan kamu lakukan? Bam bam bam. Kenapa kamu tidak mencoba menyingkirkan jaring laba-laba itu, sebelum berteriak? Kamu bajingan yang tidak kompeten. Peok. Lee Junho mungkin kuat dalam kenyataan, tapi ini Satisfy. Itu bukan tempat, di mana kekuatan nyata akan memiliki efek apapun. Orang yang kuat secara alami akan berdiri di atas. Di sini, Shin Yongwo jauh lebih kuat dari Lee Junho. Konten iklan. Bam bam bam. Lee Junho berjuang melawan jaring untuk sementara waktu sebelum memelototi Shin Yongwo. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang bergetar karena marah. Hei, brengsek, di mana kamu tinggal? Apakah kamu berani bertemu denganku dalam kenyataan? Kamu mau mati? Katakan di mana kamu tinggal sekarang. Aku akan pergi dan membunuhmu. Naluri benar-benar menakutkan. Shin Yongwo tahu jika dia berada dalam posisi yang jauh lebih unggul. Tapi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak percaya pada kata-kata Lee Junho. Kemudian, setelah beberapa saat, Shin Yongwo ingat jika Lee Junho tidak pernah bisa mengetahui identitasnya dan menjawab tanpa malu-malu. Aku tinggal di Argentina, brengsek. Argentina. Meskipun merupakan negara terbesar ke-8 di dunia, total populasinya berada di bawah Korea Selatan, yang berada di peringkat ke-109 terbesar di dunia. Negara yang terkenal dengan pembangkit tenaga sepak bola. Itu adalah negara yang terkenal dengan budaya makanan seperti asado, daging pada tusuk sate dan dipanggang di atas api arang.
Lebih dari segalanya, itu berada di sisi lain planet ini dari Korea Selatan. Bam bam bam. Setelah mengetahui jika orang gila itu tinggal jauh, Lee Junho akhirnya mengubah sikapnya. Aku minta maaf. Aku salah, jadi tolong hentikan. Aku tidak dapat memahami situasiku. Aku sangat menyesal. Jadi, tolong ampuni aku. Aku benar-benar akan mati. Tidak seperti Shin Yong-woo yang bisa berburu monster level tinggi karena barang-barangnya dan statistik tinggi, Lee Junho adalah player biasa. Diperlukan banyak waktu, untuk pulih dari XP yang hilang setelah sekarat. Selain itu, dia akan menjatuhkan barang saat sekarat. Karena itu, Lee Junho dengan tulus tidak ingin mati. Lee Junho juga kuat melawan yang lemah, dan lemah sebelum yang kuat. Di antara alumni, Lee Junho disebut anjing gila, tapi dia adalah gangster yang khas. Jika tubuh Lee Junho tidak terjebak dalam jaring laba-laba, Shin Yong-woo akan memberinya kesempatan untuk menjilat kaki Shin Yong-woo. Kulit seperti anjing. Selain itu, panggil aku Tuan. Maka aku akan menyelamatkanmu. Benarkah? Iya. Kalau begitu aku akan. Petik 2. Saat Lee Junho hendak menggonggong, Choi Chansung menyela. Junho, apakah kamu benar-benar berencana untuk melakukan ini? Choi Chansung tidak menyukai Lee Junho. Namun, Lee Junho adalah seorang teman, sehingga wajar untuk mengambil alih perannya atas si gila. Apakah ada masalah dengan mati sekali? Selain itu, apakah ada jaminan jika dia akan mengampunimu jika kamu mengikuti permintaannya? Shin Yong-woo merasa yakin, setelah dia melihat Choi Chansung bersikap tenang sendirian, tidak seperti Lee Junho dan Sim Ki-wan yang ketakutan. Choi Chansung. Dia benar-benar ada di belakang Lee Junho. Dia adalah bos. Choi Chansung adalah orang di belakang Lee Junho di masa SMA kita. Akhirnya, Shin Yong-woo bergerak di depan Choi Chansung. Kemudian, dia mulai memukul Choi Chansung. Astaga. Choi Chansung memiliki HP rendah, sehingga dia menerima damage terbesar. Tapi, Choi Chansung tertawa, bukannya merasa gelisah. Ya, bunuh kami. Dibunuh oleh orang gila lebih baik daripada dimakan oleh seekor laba-laba atau melakukan bunuh diri dengan lockout. Petik 2. Ini. Shin Yong-woo tidak punya niat untuk membunuh kelompok Lee Junho. Dia hanya ingin menghina dan memukul mereka sebanyak mungkin, sementara mereka merasa putus asa. Dia ingin menimbulkan semua rasa sakit yang ia alami. Dia ingin melihat Lee Junho memohon. Namun, Choi Chansung dapat dengan bangga menolaknya. Kamu bajingan. Kamu benar-benar tidak takut mati. Apakah tidak apa-apa, bahkan jika pengalaman dan barangmu jatuh saat kamu mati? Kamu tidak malu mati. Itu juga akan menyakitkan. Satisfi menggunakan teknologi luar biasa, untuk mereproduksi semua indera persis seperti kenyataan. Itu sama untuk rasa sakit. Tapi dalam kasus rasa sakit, itu menurun menjadi kurang dari 12, dibandingkan dengan kenyataan. Misalnya, ditusuk dengan pisau akan terasa seperti tusukan jarum. Jika terkena kepalan tangan, itu hanya rasa sakit ringan. Namun, itu seperti bagaimana orang mabuk alkohol. Setiap kali mereka dipukul, HP mereka berkurang dan pikiran mereka menjadi bingung. Selain itu, seseorang secara alami akan merasa takut, ketika melihat darah. Memuaskan realitas yang diciptakan ulang, sehingga beberapa player menjadi lemah player psikologis, ketika mereka mengalami kerusakan hebat. Ada fenomena yang dialami banyak pengguna dan merupakan masalah sosial. Tapi, mentalitas Choi Chansung kuat. Dia bisa dengan jelas melihat jika ini adalah permainan. Jadi, dia tetap tenang, meskipun ada darah di matanya. Dia tidak takut dengan kekerasan Shin Yong-woo. Sangat memalukan untuk mengambil hidupku sendiri. Sekarang, bunuh aku. Tidak masalah, jika kamu membunuhku. Jadi, lakukan apa yang kamu suka. Itu benar-benar jawaban bos terakhir. Bos terakhir. Choi Chansung bingung dengan kata-kata yang tidak bisa dimengerti itu. Shin Yong-woo sangat gelisah. Sial, jika dia menunjukkan sikap ini, aku tidak akan mendapat kesenangan dari pembalasanku. Di sisi lain, Lee Junho dan Sim Ki-wan membenarkan jika momentum kekerasan orang gila itu berhenti, setelah kata-kata Choi Chansung. Kemudian, mereka mulai saling berbisik. Hei, aku tidak yakin. Tapi, pria gila itu, bukankah sepertinya dia kehilangan keinginannya untuk membunuh, setelah mendengar kata-kata itu? Sepertinya begitu. Awalnya, psikopat terobsesi dengan hal tertentu. Bukankah itu masalahnya dengan dia juga? Jadi, dia adalah seorang psikopat yang ingin membunuh, ketika orang memohon untuk hidup mereka. Dan dia tidak merasa ingin membunuh seseorang yang meminta untuk dibunuh. Mungkin. Baik. Kedua orang saling bertukar pandang dan mulai berteriak. Iya itu benar. Bunuh kami. Aku lebih baik mati. Kita lebih baik mati daripada direndahkan. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Sekarang Lee Junho dan Sim Ki-wan bertindak seperti Choi Chansung. Kemudian, Shin Yong-woo berpikir keras. Sial, aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku benar-benar membunuh mereka? Tidak, aku akan menjadi PKR, famku akan berkurang dan aku akan dikurung di penjara. Sialan, persetan. Setelah beberapa saat, pada akhirnya, Shin Yong-woo membuat keputusan. Terserahlah, aku akan pergi. Lakukan apa yang kamu mau. Kelaparan sampai mati di jaring laba-laba itu.
Shin Yongwo menyatakan dan meninggalkan gua. Itu adalah perpisahan yang sangat rapi. Lee Junho dan Shin Qiwan panik, ketika mereka melihat kepergiannya. Ini bukan yang kita inginkan. Tidak ada jaminan dia akan menyelamatkan kita. Tapi, tidak perlu baginya untuk membunuh kita juga. Petik 2. Pada akhirnya, itu bergeser kembali ke awal. 3 orang harus memilih. Mereka bisa mati kelaparan atau bunuh diri dengan lockout. Mereka akan tetap mati. Lee Junho gemetar. Kotoran. Jika dia tidak akan membunuh kita, mengapa pria gila itu memukuli kita? Sialan, mengapa seseorang seperti itu muncul di hadapan kita? Lee Junho dan Shin Qiwan memohon pada orang gila itu dengan memakai helm untuk menyelamatkan mereka. Secara khusus, Lee Junho akan menggonggong seperti anjing. Ini adalah kenangan memalukan, yang akan mereka ingat selamanya. Sementara itu, Shin Yongwo keluar dari gua dan tidak ada laba-laba. Jika memungkinkan, aku harus menangkapnya dan melepaskannya ke dalam gua. Bajingan itu, mereka harus memiliki pengalaman mengerikan saat dimakan. Shin Yongwo tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membalas dendam yang diberikan surga kepadanya. Jadi, dia berlari keras untuk menemukan laba-laba ngarai. Tapi, bisakah laba-laba ngarai begitu mudah ditangkap? Kemungkinan mengalahkan laba-laba ngarai dalam pertarungan 1 lawan 1 masih tidak mungkin. Sekarang, dia ingin menangkap alih-alih membunuhnya. Itu adalah tugas yang mustahil bagi Shin Yongwo. Pada akhirnya, Shin Yongwo gagal menangkap laba-laba dan kelompok Lee Junho mati kelaparan. Di bawah sinar rembulan, Grid berteriak, seolah ingin membangunkan semua monster di ngarai. Aku melewatkan kesempatan emas untuk membalas dendam. Sialan. Petik 2. Shin Yongwo telah mencari laba-laba demi balas dendamnya yang sempurna. Dia memburu semua jenis monster dalam prosesnya, jadi dia sekarang level 92. Karena itu, dia tidak panik ketika melihat 5 serigala ngarai bergegas karena keributan. Kulit kayu. Kulit. Diam, kamu anjing sampah. Kulit. Setelah perjuangan yang sengit, kelima serigala itu terbunuh dan Grid yang lapar, memakan daging mereka. Sudah malam, jadi aku harus tidur. Aku akan menyelesaikan kues besok. Sekarang tebing utara tidak jauh.